Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. Once upon a time, my friend Sam and I decided to meet up on Saturday. Suatu ketika, teman saya Sam dan saya memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu. We wanted to spend the day together because we hadn't seen each other in a long time. Kami ingin menghabiskan hari bersama karena kami sudah lama tidak bertemu. Early in the morning, I sent Sam a message. Let's meet at the park at noon. It will be fun. Pagi-pagi saya mengirim pesan kepada Sam. Ayo kita bertemu di taman jam 12 siang. Akan menyenangkan. But, unfortunately, Sam misunderstood my message. Namun, sayangnya Sam salah paham dengan pesan saya. Sam thought I had texted, let's meet at the market at noon. Sam mengira saya mengirimkan pesan, ayo kita bertemu di pasar jam 12 siang. So, while I excitedly went to the park, Sam cheerfully headed to the market. Sementara saya dengan penuh semangat pergi ke taman, Sam dengan ceria pergi ke pasar. I waited by the big tree, our usual meeting spot in the park. Saya menunggu di bawah pohon besar, tempat pertemuan biasa kami di taman. I looked at my watch. Saya melihat jam tangan saya. It was exactly 12 o'clock. Sudah tepat pukul 12. Where is Sam? I thought. Di mana ya Sam? Pikirku. I waited and waited, but Sam did not show up. Saya menunggu dan menunggu, tapi Sam tidak muncul. Meanwhile, Sam was at the market, waiting near the colorful fruit stands. Sementara itu, Sam berada di pasar, menunggu di dekat stan buah-buahan berwarna-warni. He checked his watch. It was also precisely 12 o'clock. Dia melihat jam tangannya, juga sudah tepat pukul 12. Where is Alex? He wondered, scratching his head. Di mana ya Alex? Dia bertanya-tanya, menggaruk kepalanya. He waited and waited, looking out for me among the crowd, but I was nowhere in sight. Dia menunggu dan menunggu, mencari saya di antara kerumunan, tetapi saya tidak terlihat. Feeling a bit worried, I decided to call Sam. Merasa sedikit khawatir, saya memutuskan untuk menelepon Sam. Hello, Sam. Where are you? I asked, trying to keep my voice cheerful. Halo, Sam. Kamu di mana? Saya bertanya, berusaha mempertahankan suara ceria. I'm at the market, right by the entrance, waiting for you, Sam replied, sounding a bit surprised. Saya di pasar, tepat di dekat pintu masuk, sedang menunggu kamu. Sam menjawab, terdengar agak terkejut. The market? But I thought we agreed on the park, I said, now thoroughly confused. Pasar? Tapi kan kita sudah sepakat di taman, kataku. Sekarang benar-benar bingung. Oh no, I must have heard you wrong. Oh tidak, mungkin saya salah dengar. I thought you said market. What should we do now? Sam asked, his voice tinged with disappointment. Saya pikir kamu bilang pasar. Sekarang kita harus apa? Tanya Sam. Suaranya penuh kekecewaan. I thought quickly and looked around the park. Saya berpikir cepat dan melihat sekitar taman. Then an idea popped into my head. Lalu, sebuah ide muncul di kepalaku. Hey, there's a new ice cream stand here at the park. Hei, ada stan es krim baru di sini, di taman. Why don't you come over here and we can try some ice cream? I suggested, hoping to turn the day around. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan kita bisa mencoba beberapa es krim? Saya menyarankan, berharap bisa mengubah hari. That sounds great. I'll be there in 10 minutes, Sam said, his tone brightening. Bunyinya bagus. Aku akan di sana dalam 10 menit, kata Sam. Suaranya semakin cerah.
As I waited for Sam, I decided to buy 2 ice creams to surprise him. Sambil menunggu Sam, saya memutuskan untuk membeli 2 es krim untuk mengejutkannya. Just as I was picking the flavors, I spotted a group of kids playing frisbee and some families having picnics. Saat saya memilih rasa es krim, saya melihat sekelompok anak-anak bermain frisbee dan beberapa keluarga sedang piknik. It made me smile, seeing everyone enjoying the beautiful day. Itu membuat saya tersenyum, melihat semua orang menikmati hari yang indah. I chose chocolate for Sam and strawberry for myself. Saya memilih coklat untuk Sam dan strawberry untuk saya sendiri. Finally, I saw Sam approaching. Akhirnya, saya melihat Sam mendekat. I waved excitedly. Saya melambaikan tangan dengan antusias. But here's the twist. Behind him was the ice cream vendor from the market wheeling his cart along. Tetapi di baliknya, ada penjual es krim dari pasar mengayuh gerobaknya. It turns out he decided to set up his stand in the park today after all. Ternyata dia memutuskan untuk membuka stand di taman hari ini. Sam and I burst into laughter as we met up. Sam dan saya terbahak-bahak ketika bertemu. What a mix-up, I exclaimed, handing him his chocolate ice cream. Betapa kelirunya, seruku, memberinya es krim coklatnya. Yes, but it worked out perfectly. Iya, tapi semuanya berjalan dengan sempurna. We've got delicious ice cream and the best seat in the park, Sam replied, taking a big lick of his ice cream. Kami mendapat es krim lezat dan tempat duduk terbaik di taman, jawab Sam, menjilati es krimnya. We spent the afternoon chatting, laughing about the misunderstanding, and enjoying our sweet treats. Kami menghabiskan sore hari bercakap-cakap, tertawa tentang kesalahpahaman, dan menikmati camilan manis kami. We talked about our families, our jobs, and made plans for our next adventure, making sure to confirm all the details twice. Kami berbicara tentang keluarga, pekerjaan kami, dan membuat rencana untuk petualangan berikutnya, memastikan untuk mengonfirmasi semua detail 2 kali. And from that day on, whenever Sam and I planned to meet up, we always double-check the place and time. Dan mulai hari itu, setiap kali Sam dan saya berencana untuk bertemu, kami selalu memeriksa 2 kali tempat dan waktunya. And of course, we always make sure there's ice cream nearby. Dan tentu saja, kami selalu memastikan ada es krim di dekatnya. This little misunderstanding taught us the importance of clear communication, but it also brought us an unexpected joy that brightened our day. Kesalahpahaman kecil ini mengajarkan kepada kami pentingnya komunikasi yang jelas, tetapi juga membawa kebahagiaan tak terduga yang mencerahkan hari kami. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Suatu ketika, teman saya Sam dan saya memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu. Kami ingin menghabiskan hari bersama karena kami sudah lama tidak bertemu. Pagi-pagi saya mengirim pesan kepada Sam. Ayo kita bertemu di taman jam 12 siang. Akan menyenangkan. Namun, sayangnya Sam salah paham dengan pesan saya. Sam mengira saya mengirimkan pesan, ayo kita bertemu di pasar jam 12 siang. Sementara saya dengan penuh semangat pergi ke taman, Sam dengan ceria pergi ke pasar. Saya menunggu di bawah pohon besar, tempat pertemuan biasa kami di taman. Saya melihat jam tangan saya. Sudah tepat pukul 12. Di mana ya Sam? Pikirku. Saya menunggu dan menunggu, tapi Sam tidak muncul. Sementara itu, Sam berada di pasar, menunggu di dekat stan buah-buahan berwarna-warni.
Dia melihat jam tangannya, juga sudah tepat pukul 12. "Di mana ya Alex?" Dia bertanya-tanya, menggaruk kepalanya. Dia menunggu dan menunggu, mencari saya di antara kerumunan, tetapi saya tidak terlihat. Merasa sedikit khawatir, saya memutuskan untuk menelepon Sam. "Halo, Sam, kamu di mana?" Saya bertanya, berusaha mempertahankan suara ceria. "Saya di pasar, tepat di dekat pintu masuk, sedang menunggu kamu." Sam menjawab, terdengar agak terkejut. "Pasar? Tapi kan kita sudah sepakat di taman," kataku. Sekarang benar-benar bingung. "Oh tidak, mungkin saya salah dengar. Saya pikir kamu bilang pasar. Sekarang kita harus apa?" tanya Sam. Suaranya penuh kekecewaan. Saya berpikir cepat dan melihat sekitar taman. Lalu, sebuah ide muncul di kepalaku. "Hei, ada stan es krim baru di sini, di taman. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan kita bisa mencoba beberapa es krim?" Saya menyarankan, berharap bisa mengubah hari. "Bunyinya bagus. Aku akan di sana dalam 10 menit, kata Sam. Suaranya semakin cerah. Sambil menunggu Sam, saya memutuskan untuk membeli 2 es krim untuk mengejutkannya. Saat saya memilih rasa es krim, saya melihat sekelompok anak-anak bermain frisbee dan beberapa keluarga sedang piknik. Itu membuat saya tersenyum, melihat semua orang menikmati hari yang indah. Saya memilih coklat untuk Sam dan stroberi untuk saya sendiri. Akhirnya, saya melihat Sam mendekat. Saya melambaikan tangan dengan antusias. Tetapi di baliknya, ada penjual es krim dari pasar mengayuh gerobaknya. Ternyata dia memutuskan untuk membuka stand di taman hari ini. Sam dan saya terbahak-bahak ketika bertemu. Betapa kelirunya, seruku, memberinya es krim coklatnya. Iya, tapi semuanya berjalan dengan sempurna. "Kami mendapat es krim lezat dan tempat duduk terbaik di taman," jawab Sam, menjilati es krimnya. "Kami menghabiskan sore hari bercakap-cakap, tertawa tentang kesalahpahaman, dan menikmati camilan manis kami. Kami berbicara tentang keluarga, pekerjaan kami, dan membuat rencana untuk petualangan berikutnya, memastikan untuk mengonfirmasi semua detail 2 kali. Dan mulai hari itu, setiap kali Sam dan saya berencana untuk bertemu, kami selalu memeriksa 2 kali tempat dan waktunya. Dan tentu saja, kami selalu memastikan ada es krim di dekatnya." Kesalahpahaman kecil ini mengajarkan kepada kami pentingnya komunikasi yang jelas, tetapi juga membawa kebahagiaan tak terduga yang mencerahkan hari kami. Now you will listen to the story without subtitles. Suatu ketika, teman saya Sam dan saya memutuskan untuk bertemu pada hari Sabtu. Kami ingin menghabiskan hari bersama karena kami sudah lama tidak bertemu. Pagi-pagi saya mengirim pesan kepada Sam. "Ayo kita bertemu di taman jam 12 siang. Akan menyenangkan." Namun, sayangnya Sam salah paham dengan pesan saya. Sam mengira saya mengirimkan pesan, "Ayo kita bertemu di pasar jam 12 siang." Sementara saya dengan penuh semangat pergi ke taman, Sam dengan ceria pergi ke pasar. Saya menunggu di bawah pohon besar, tempat pertemuan biasa kami di taman. Saya melihat jam tangan saya. Sudah tepat pukul 12. "Di mana ya Sam?" pikirku. Saya menunggu dan menunggu.
tapi Sam tidak muncul. Sementara itu, Sam berada di pasar, menunggu di dekat stan buah-buahan berwarna-warni. Dia melihat jam tangannya, juga sudah tepat pukul 12. "Di mana ya Alex?" Dia bertanya-tanya, menggaruk kepalanya. Dia menunggu dan menunggu, mencari saya di antara kerumunan, tetapi saya tidak terlihat. Merasa sedikit khawatir, saya memutuskan untuk menelepon Sam. "Halo, Sam, kamu di mana?" Saya bertanya, berusaha mempertahankan suara ceria. "Saya di pasar, tepat di dekat pintu masuk, sedang menunggu kamu." Sam menjawab, terdengar agak terkejut. "Pasar? Tapi kan kita sudah sepakat di taman," kataku. Sekarang benar-benar bingung. "Oh tidak, mungkin saya salah dengar. Saya pikir kamu bilang pasar. Sekarang kita harus apa?" tanya Sam. Suaranya penuh kekecewaan. Saya berpikir cepat dan melihat sekitar taman. Lalu, sebuah ide muncul di kepalaku. "Hei, ada stan es krim baru di sini, di taman. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan kita bisa mencoba beberapa es krim?" Saya menyarankan, berharap bisa mengubah hari. "Bunyinya bagus. Aku akan di sana dalam 10 menit, kata Sam. Suaranya semakin cerah. Sambil menunggu Sam, saya memutuskan untuk membeli 2 es krim untuk mengejutkannya. Saat saya memilih rasa es krim, saya melihat sekelompok anak-anak bermain frisbee dan beberapa keluarga sedang piknik. Itu membuat saya tersenyum, melihat semua orang menikmati hari yang indah. Saya memilih coklat untuk Sam dan stroberi untuk saya sendiri. Akhirnya, saya melihat Sam mendekat. Saya melambaikan tangan dengan antusias. Tetapi di baliknya, ada penjual es krim dari pasar mengayuh gerobaknya. Ternyata dia memutuskan untuk membuka stan di taman hari ini. Sam dan saya terbahak-bahak ketika bertemu. Betapa kelirunya, seruku, memberinya es krim coklatnya. Iya, tapi semuanya berjalan dengan sempurna. "Kami mendapat es krim lezat dan tempat duduk terbaik di taman," jawab Sam, menjilati es krimnya. "Kami menghabiskan sore hari bercakap-cakap, tertawa tentang kesalahpahaman, dan menikmati camilan manis kami. Kami berbicara tentang keluarga, pekerjaan kami, dan membuat rencana untuk petualangan berikutnya, memastikan untuk mengonfirmasi semua detail 2 kali. Dan mulai hari itu, setiap kali Sam dan saya berencana untuk bertemu, kami selalu memeriksa 2 kali tempat dan waktunya. Dan tentu saja, kami selalu memastikan ada es krim di dekatnya." Kesalahpahaman kecil ini mengajarkan kepada kami pentingnya komunikasi yang jelas, tetapi juga membawa kebahagiaan tak terduga yang mencerahkan hari kami. Excellent. Answer these questions in the comments. Di manakah tempat pertemuan awal yang direncanakan Alex dengan Sam? Mengapa Sam dan Alex akhirnya tertawa di akhir pertemuan mereka? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.